Assalamualaikum sahabat semua, Marlina Arman Sahlin kembali membersamai Anda, dan kali ini kita akan membersamai Ustazah Mutia dalam mengajar bahasa Indonesia. Kita ikuti ya. Azimu salam. Naqra'u basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, berarti hari ini sudah siap belajar semua? Tapi Ustazah lihat kelasnya masih di WhatsApp ya? Diambil dulu tuh sama-sama. Nah, kalau speaker yang di sebelah aja. Di Sofian, di bawah meja masing-masing. Kecilnya. Cukup satu orang saja. Ya, ingat apa yang sudah sampaikan minggu lalu. Tidak perlu beramai-ramai, ya kan? Cukup satu orang saja. Oke? Ya, pakai kunci. Nah. Ustazah absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Dua pasangannya. Minggu lalu kita mempelajari apa? Siapa yang masih ingat? Teks observasi. Ya. Teks laporan. Observasi. Topiknya apa? Mencari data dan fakta di dalam teks observasi. Sekarang Ustazah mau tanya dulu sebelum kita lanjut. Siapa yang masih ingat apa itu ciri-ciri data? Data juga isi angka. Angkat tangan, ya. Data berbentuk angka lah. Data bersifat angka. Baik. Data berupa nama. Apa? Nama seseorang. Data berupa nama seseorang. Ada yang menambahkan? Ya, silakan Bin. Garis miring instansi. Garis miring instansi. Oke. Ada lagi? Tidak? Ya. Tepuk tangan untuk Raihan, Iqbal, dan ciri-ciri data itu adalah ya, yang pertama berupa angka, harus ada angka-angkanya. Kemudian yang kedua bisa berupa nama orang ataupun instansi. Nah, itu data. Yang fakta. Fakta? Siapa yang bisa angkat tangan? Siapa yang masih ingat? Ya, silakan. Benar-benar terjadi. Peristiwa yang benar-benar peristiwa yang sudah benar-benar terjadi. Kata kuncinya? Sudah. Apa? Sudah. Kata sudah atau kata Oke, jadi minggu lalu kita membahas tentang data dan fakta. Hari ini kita lanjutkan. Kemarin Ustazah sampaikan kita bahas apa hari ini? Struktur teks. Ya, struktur teks observasi. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, bacakan tolong Azim. Bisa? Azim. Yang nomor 1 sih. Nampak? Tidak. Tidak. Tujuan pembelajaran. Yang nomor 1.
Mengidentifikasikan struktur teks laporan hasil observasi. Oke. Yang nomor 2. Ki, bacakan yang nomor 2. Apa? Silahkan. Menyusun struktur teks laporan hasil observasi. Menyusun struktur teks laporan hasil observasi. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang harus Ananda capai. Yang pertama, nanti Ananda harus bisa mengidentifikasi struktur teks LHO. Yang kedua, menyusun teks LHO berdasarkan strukturnya. Nah, ada yang mau bertanya? Sebelum kita mulai? Tidak? Pas? Kalau pas sama gurunya. Oke, profil pelajar Pancasila yang harus Ananda perlihatkan atau Ananda nampakkan pada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mandiri, ya. Yang kedua, bernalar kritis. Yang ketiga, kreatif. Nanti mandiri ini Ustazah ganti jadi kerjasama ya, karena metodenya akan Ustazah ganti. Ya, jadi kerjasama, bernalar kritis, kemudian kreatif. Bisa kira-kira? Bisa. Allah. Oke, 9. Ya, struktur teks laporan hasil observasi. Siapa yang sudah baca-baca di rumah? Belum. Belum. Sudah. Gak ada yang baca? Sudah. Jadi, siapa? Bin. Ada berapa struktur teks LHO? Ada 3. Ada 3. Apa saja? Ada pembuka, Pembuka. itu ada isi, Ada isi. itu ada isi atau deskripsi bagian. Isi atau deskripsi bagian. Kemudian Betul. Untuk kesimpulan. ada yang mau menambahkan? Ada. Pembuka itu apa yang ada di dalamnya? Definisi umum. Definisi umum. Kalau deskripsi bagian? Isi. Informasi tambahan. Isi bagian. Isi bagian? Isi bagian. Ya. Rincian-rincian dari objek yang kita mati. Penutup? Kesimpulan. Kesimpulan. Jadi udah paham semua ya. Jadi struktur itu ada 3. Yang pertama, pembuka atau pernyataan umum. Isinya itu adalah definisi. Ya, definisi dari objek yang mau kita tuliskan teks observasinya. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini adalah bagian-bagian objek atau ciri-ciri bentuk objek itu secara rincinya. Kemudian ada juga deskripsi bagian itu berisi manfaat dari objek. Terakhir, kesimpulan. Masyarakat perkotaan yang menggunakan transportasi bus kota ini disebut dengan penumpang bus kota. Mereka menggunakan bus kota untuk menuju ke tempat-tempat tertentu seperti tempat kerja, sekolah, kantor, dan tempat tujuan lainnya. Oke, itu ditemukan di paragraf berapa? Pertama. Ada yang berbeda? Gabriel katanya di paragraf ke-1. Beda atau sama? Sama apa beda? Sama. Untuk struktur kedua, siapa ya? Para. Dibaca. Yes. Apa struktur kedua? Deskripsi bagian. Ya, silakan dibacakan. Paragraf keberapa? Paragraf kedua. Silakan bacakan. Seorang ibu hamil duduk di sekitar 1 meter dari peserta didik tersebut. Tepat di depan peserta didik itu, seorang ibu lain duduk sembari memangku anak balitanya. Tidak jauh dari ibu itu duduk seorang laki-laki penyandang disabilitas atau difabel dengan kruk yang disandarkan pada kursi. Dan seterusnya. Oke. Jadi deskripsi bagian menjelaskan apa di sana?
di panel yang ada di stadion. Mendapatkan tempat duduk dalam transportasi umum seperti bus kota, pesawat terbang, dan kereta api. Ditemukan di paragraf keberapa? Terakhir. Cakup semuanya. Terakhir. Paragraf Terakhir. atau paragraf Terakhir. kalau di teks penumpang Terakhir. bus kota. Nah, betul jawabannya pintar. Jawabannya pintar ya. Tentu pertama pasti di awal. Selain itu, Bim, Berisi pengenalan. berisi pengenalan, kemudian Iya. penjelasan. Ya, penjelasan. Bukan. Ciri-ciri objek yang menjelaskan. Ciri-ciri itu masuk mana? Deskripsi bagian. Yang kata itu bus kota adalah itu apa namanya? Fungsi. Ingat struktur kita apa yang pertama? Definisi. Pengertian. Jadi kalau sudah ada definisi tentang objeknya, yang adalah merupakan yaitu itu pasti struktur yang pertama. Ada 3 judul teks. Dengarkan sampai belakang. Ada 3 judul teks. Yang pertama judulnya sepeda motor di Indonesia. Apa topiknya? Sepeda motor. Yang kedua, hutan bakau. Apa topiknya? Hutan bakau. Yang ketiga, Taman Nasional Baluran. Apa topiknya? Taman Nasional Baluran. Topik itu adalah kata-kata yang sering muncul di dalam teks. Di sini sudah bercampur paragraf-paragraf ketiga teks tersebut. Ketiga teksnya di sini sudah ada tercampur. Nah, tugas Ananda silahkan nanti dicari di sini, ya. Cari di sini kira-kira paragrafnya mana yang sesuai dengan judul-judulnya dan strukturnya harus berurutan. Ada 6 paragraf masing-masing teks. Ya. Ada 6 paragraf. Silakan dicari. Ada 8 paragraf. Enggak harus ya. Yang 22 ini, yang 23 itu mana yang dapat duluan? Mana yang dapat duluan? Ayo cepat. Yang duluan. Langsung tempel. Ini. Yang dapat langsung tempel. Jangan tak berulang untuk orang terlihat. Cepat. Teks kelompok masing-masing ya. Lihat dulu. Saya teks kelompok ya bisa. Ada yang biasa saya. Harapan tadi lihat nih kalimatnya.
Apa ya kita nih? Sepeda motor adalah itu betul. Betul. Paragraf kedua. Betul. Tiga sama empat itu balik. Apa kalimatnya? Paragraf pertama. Sepeda motor banyak digunakan di Indonesia karena harganya cukup. Oke. Kita. Ketiga. Itu saja. Sepeda motor bermotor. Harusnya. Yang ketiga, keempat, empat ketiga. Oh, kembali. Dari Oke. Setelah itu. Selain sebagai alat transportasi pribadi. Ya. Terakhir. Betul. Itu. Oke. Orang saya. Wow, banyak betul. Sepeda motor 1, 2, 3, 4. Berarti ada 2 paragraf yang tidak sesuai. Hutan bakau sama Ustaz Andi. Bantu Ustaz. Bin. Siapa yang Kita jelasin. ini generasinya. Kita dikasih. Ini siapa lagi? paragraf kedua. Hutan bakau disebut juga dengan hutan bakau. Oke, paragraf ketiga, kedua, selanjutnya. Hutan bakau memiliki ciri yang khas. Ya, betul. Setelah itu, Hutan bakau memiliki beberapa fungsi dan manfaat. oke. Nah, itu kan dalam. Hutan bakau memiliki ciri khas. Salah. Wah, tuh. Yang kedua tadi? Gua ulang dari awal. Pertama, Yang pertama hutan bakau disebut. hutan bakau disebut juga. Ya, oke. Yang kedua, Hutan bakau terletak di wilayah pantai dan muara sungai. hutan bakau. Yang kedua tuh? Iya dah. Salah. Satu, ini, 2, tiganya apa? Hutan bakau memiliki ciri yang khas. Ciri yang khas apa? Setelah itu? Ciri yang khas hutan ini terlindung dari. Oke. Yang keempat? Hutan bakau memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Oke. 5? Hutan bakau memiliki ciri khas. Hutan bakau memiliki manfaat untuk melindungi lingkungan Ya alam. Allah. Ya Allah. Salah semua. Ini? Aku betul sendiri. Ini? Oke, Pak. Itu isinya. Oke. Setelah itu? Tumbuhan di Taman Nasional ini. Oke. Tumbuhan yang lain seperti asam. Oke. Di taman ini juga terdapat enam jenis mamalia. Selanjutnya. Balik. Terus? Selain itu terdapat sekitar 150 jenis burung. Burung. Setelah itu? Taman Nasional Oke. Sudah? Kelas? Satu. Ya Allah. Dua. Masuk lab. Tiga. 4. Sebelum Ustazah tutup, museum terakhir. Ya, sebelum Ustazah tutup, Ustazah mau tanya dulu. Nih, suasana kita belajar hari ini, bagaimana perasaan Anda semuanya? Ya, satu nama. Siapa? Jupiter, silakan. Soalnya Jupiter tiduran aja dari tadi. Apa yang sudah Jupiter dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Jupiter. Apa yang Jupiter dapatkan? Dapat mengetahui struktur hasil teks observasi. Terus, bagaimana perasaannya? Senang tak? Senang, kenapa senang? Karena belajar dari bermain. Oke. Ya, kita tanya ke siapa? Azir. Apa yang sudah Azim dapatkan hari ini? Video. Azim. Ingat kata-kata Ustazah minggu lalu ya? Bagaimana perasaan Azim hari ini? Dapat tadi dia? Tidak dapat? Tidak dapat pilihan tadi? Kenapa? Saya suruh koreksi tadi, Kak. Karena
Senang? Senang? Oke. Senang. Siapa lagi? Satu orang lagi? Apa tadi geli juara lagi lah. Ya, Rafa silakan berdiri. Apa yang Rafa dapatkan hari ini? Bisa bermain, bisa belajar sambil bermain dah. Bermain-main tadi berarti? Bisa. Bisa menonton paragraf dengan benar. Menyusun paragraf dengan Benar. Tadi dapat giliran keberapa? Giliran kedua. Yang lanjutan apa? Betul atau salah? Betul. Kelompok berapa Rafa? Kelompok dua. Betul. Berarti bukan yang cewek ya? Oke, bagaimana perasaannya Rafa hari ini? Senang nggak? Senang. Iya. Kesimpulkan apa saja pembelajaran kita hari ini? Ya, paling benar Apa yang sudah kita pelajari, kemudian bagaimana prosesnya, hasilnya bagaimana? Coba berdiri. Ayo, Ki, berdiri. Hah? Betul aja. Yuk, bisa dengarkan. Suara. Yang lain silakan. Mengetahui tentang struktur teks observasi. Apa saja strukturnya? Yang lain ya. Tema. Pembuka atau definisi umum. Kemudian kedua, Isi atau deskripsi bagian Iya. menutup kesimpulan. Rama, silakan simpulkan apa saja pembelajaran, bagaimana pembelajaran kita hari ini. Ya. Pembelajaran kita simpulkan hari ini materinya apa saja? Apa itu? Apa? Tentang struktur. Bisa disimpulkan? Silakan. Dapat makhluk. tentang eksploitasi observasi. Apa? Ada berapa? Ada tiga Apa saja? definisi umum atau pembuka, deskripsi bagian atau isi, simpulan atau penutup. Oke. Proses pembelajaran kita hari ini bagaimana? Alhamdulillah. Menyenangkan nggak? Baiklah, anak-anak semuanya, hari ini sudah selesai materi kita tentang struktur. Yang pertama mengidentifikasi voice. Yang kedua menyusun teks laporan hasil observasi. Saya senang bersama Anda hari ini, cuma ada agak sedikit kewalahan menenangkan karena yang lainnya tidak sesuai dengan arahan. Ada yang main-main, ada yang mencampuri urusan teman-temannya, kelompok lain. Ya, untuk kedepannya fokus, ya fokus ke kelompok kita masing-masing. Jangan diganggu teman-teman yang lain. Oke? Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Tidak? Kalau tidak, untuk ada apa lagi? Hari Rabu, ya kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang tanda baca yang ada di dalam teks, kebahasan ya, unsur kebahasan yang ada di dalam teks laporan hasil observasi.